Oke, ini langsung ketemu deh teman-teman. Kita fokus ke yang di bawah ya. Yang di garis bawah maksudnya. Ya. Fokus, ini has drank. Kemarin peraturannya, berarti ini lagi ngomongin masa lalu ya. Kalau has plus verb 3. Nah, ini ada has, karena ini ngomongin masa lalu ya. Has drank. Drank ini kata kerja keberapa? Verb 2. Dari ini irregular verbs ya, atau kata kerja yang artinya itu nggak beraturan. Maksudnya kayak kalau regular verb itu kan contohnya kayak admit, kemudian admitted, kemudian admitted gitu. Jadi admitted kayak kemarin kita ngomongin complete, kata kerja keduanya ya completed, kata kerja ketiganya ya completed gitu. Tapi kalau irregular verbs antara kata kerja kedua ketiga itu tidak sama, dan bisa sama atau tidak sama, tapi dia tidak dengan peraturan yang baku menambah ed di belakangnya dari verb 1-nya. Contohnya tadi kan saya kasih contoh tuh complete, kata kerja pertama, kata kerja keduanya itu kan completed, hanya tambah ed aja, kata kerja ketiganya itu juga completed. Itu adalah regular verb. Sedangkan yang irregular verb ya ini contohnya salah satunya drink itu kata kerja pertama, sedangkan kata kerja keduanya adalah drank. Kata kerja ketiganya harusnya drunk, drunk. Contoh lagi sleep, drunk. Sleep, slept, kemudian read, read gitu, enggak yang harusnya read kemudian read it gitu, enggak yang sleep, slept gitu, enggak, tapi sleep, slept gitu. Itu namanya irregular verbs. Aturan verb yang kata kerja kedua dan ketiganya itu enggak ditambah ed dari kata kerja pertama. Oke. Langsung ketemu ya. Kemarin aturan bakunya adalah has plus verb 3, enggak ada has plus verb 2. Jadi ya ini pasti salah. Kalau mau ngomongin drank aja ya enggak boleh pakai has. Kalau mau pakai has ya dranknya harus diganti dengan drunk gitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau ada seperti ini, ya sudah, nggak perlu cari yang lain pasti benar. Ini bukti nyata bahwa penggunaan tenses itu sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal. Nggak perlu dengan harus banyak sekali menguasai vocab. Setidaknya dengan memahami tenses dan memahami peraturan bahasa Inggris yang lain, kita sudah sangat membantu untuk kita menyelesaikan soal itu. Yuk, soal berikutnya, anthropologists assert that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Nah, kemarin di video saya sudah upload tentang tenses. Ya, intinya saya upload sebagai modal awal teman-teman mengerjakan TBI, karena TBI kebanyakan adalah structure. Apapun itu bentuknya, mau close test maupun mau error recognition, tapi inti yang harus dipahami adalah structure. Dan structure itu salah satunya adalah dengan memahami tenses. Nah, kalau teman-teman kadang ada yang bingung tuh sebenarnya apa sih fungsinya belajar tenses. Jadi tenses itu adalah kata kunci paling penting ketika teman-teman mengerjakan soal yang berhubungan dengan kata kerja. Jadi semua peraturan yang berkaitan dengan kata kerja diatur oleh tenses. Nah, di situ saya sudah menjelaskan tentang penjelasan tenses yang insya Allah simpel banget buat teman-teman pahamin, nggak perlu penjelasan panjang lebar, tapi ada kunci-kunci yang harus teman-teman pegang supaya mengerjakan tenses menjadi lebih mudah. Kalau teman-teman belum nonton videonya, boleh tonton di video sebelumnya ya. Nah, di kesempatan video kali ini, karena kemarin teman-teman banyak yang meminta pembahasan tentang error recognition dan close test, di video kali ini saya akan membahas tentang error recognition. Meskipun insya Allah di video selanjutnya saya tetap akan ngebahas tentang peraturan-peraturan dalam bahasa Inggris lain sebagai modal teman-teman mengerjakan structure nanti. Yuk, kita akan bahas beberapa soal nih. Saya sudah sediakan 10 soal. Seperti pada video sebelumnya ya, saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk mengerjakan soal dulu. Nanti teman-teman boleh coret-coret atau bantu jawab, dan nanti akan kita bahas bareng-bareng. Nanti teman-teman boleh cocokkan kira-kira di mana nih letak kesalahannya, mana yang belum paham, nanti sebagai bahan evaluasi kita semua ya. Nanti boleh teman-teman komen di kolom komentar bagian mana yang belum paham dan apa yang harus dibahas di video selanjutnya. Ini adalah soal error recognition ya. Jadi di soal error recognition ini ada kata-kata yang digarisbawahi. Nah, kata-kata yang digarisbawahi ini teman-teman pilih kata-kata yang tidak tepat. Yang tidak tepat dengan struktur kalimatnya. Itulah jawaban yang benar. Yuk kita langsung ya ke soal nomor 1. Soal nomor 1. The duties of secretary are to take the minutes, mailing the correspondence, and calling the members before meeting. If biennials were planted in this year, they will be likely to bloom next year. The value of the dollar declines as the rate of inflation rises. Even though a member has drank too much the night before, the counselors at Alcoholics Anonymous will try to convince him or her to sober up, to stop drinking again. Anthropologists assert that many of the early American Plains Indians didn't engage in planting crops but to hunt, living primarily on buffalo meat.
The neutron bomb provides the capable of a limited nuclear war in which building would be preserved, but no people would be destroyed. The differential attraction of the sun and the moon have a direct effect in the rising and falling of the tides. Despite of the pills that are available, many people still have trouble sleeping. Before TV, the common man seldom never had the opportunity to see and hear his leaders express their views. If it receives enough rain at the proper time, hay will grow quickly as grass. Oke, itu adalah 10 soal yang tadi teman-teman kerjakan. Gimana nih teman-teman setelah mengerjakan 10 soal pemanasan tadi? Teman-teman mengalami kesulitan nggak? Yuk kita bahas bareng-bareng ya di soal nomor 1. If the duties of secretary are to take the minutes, mailing the correspondence, and calling the members before meeting. Jadi teman-teman nggak seperti biasa, nggak harus terlalu tahu artinya. Yang paling utama adalah tahu strukturnya. Nah, kunci utama di soal ini adalah karena kita kemarin sudah membahas tenses, maka hal pertama yang harus saya lakukan di sini adalah ada nggak peraturan tentang tenses di sini. Nah, kita lihatnya hanya yang di kata-kata yang digaris bawahin aja, nggak perlu lihat kata-kata lain. Jadi nggak perlu tahu banget artinya gimana. Kita cukup perlu tahu garis besar artinya saja. Tapi pun kalau di soal ini nggak tahu artinya juga nggak ada masalah. Kita fokus ke kata-kata yang digaris bawahin. Ada meeting, ada mailing, ada are, ada to take. Oke. Baik, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Ini ada the duties of secretary are. Oke, ini ada are nih. Nah, kita lihat are ini kan sebagai to be ya. Nah, tapi kita cek kata kerja apa sih yang dipakai di sini? Are to take the minutes. Maksudnya ini bekerja nih, take the minutes. Kemudian mailing the correspondence. Jadi ini adalah kata-kata yang lagi menceritakan aja gitu. Nggak ada kata kerja yang gimana-gimana, nggak ada menceritakan masa lalu, nggak ada menceritakan masa depan. Ya ini hanya ngomongin duties-nya of secretary aja, atau tugasnya dari sekretaris aja, yaitu untuk take the minutes, mailing correspondence, kemudian calling member sebelum meeting gitu. Nah, ini ada kata yang berakhiran ing. Ada calling, mailing. Nah, meeting ini nggak termasuk karena sebenarnya kedudukan yang sama adalah, jadi kan ini kan lagi ngomongin tugas sekretaris nih. Tugas sekretaris itu kan ada take minutes, kemudian mailing correspondence sama calling member gitu. Nah, kira-kira kalimat ini adalah kalimat apa nih? Ini kalau dijabarkan, kalau dijelaskan namanya kalimat paralel yang punya kedudukan yang setara. Kayak kita ngomongin aja dalam bahasa Indonesia tadi, tugas sekretaris tuh catat berita acara, kemudian bikin correspondence, kemudian panggilin anggota gitu. Nah, ini kan berarti kedudukannya sama nih antara calling, mailing, sama to take. Nah, ada yang beda nggak? Ya, yang beda adalah to take, karena harusnya dengan kalimat paralel yang punya kedudukan setara ini, to take ini harusnya diganti dengan apa? Dengan taking, karena ada mailing, ada calling gitu. Oke, soal selanjutnya gimana nih teman-teman? Bener nggak tadi jawaban soal nomor 1? Semoga bener ya. Yuk ke soal nomor 2. If biennials were planted in this year, they will be likely to bloom next year. Nah, ini kan ada conditional if nih. Nah, tapi lihat, kita ingat lagi peraturan di tenses kemarin. Ini kan lagi ngomong ini, if biennials were planted. Ini pasti adalah were plus verb 3, karena nggak ada were plus verb 2, itu nggak ada. Were selalu plus verb 3. And this year, jadi ini lagi ngomongin kalimat pengandaian nih. Kalau aja biennials itu
ditanam di tahun ini, kemungkinan besar mereka itu akan mekar tahun besok. Ini kan ada kalimat pengandaian nih. Kemarin ada kan yang kalimat dia menceritakan yang sudah lalu, tapi dia itu sebenarnya pengandaian kalau terjadi di masa datang gitu. Kemarin kita sudah bahas kan. Nah, ini were planted, ini nggak digarisbawahin, pasti ini kata kunci yang benar nih dari tense ini. Kalau ada were planted, karena ini ngomongin masa lalu, jadi nggak boleh ada to be atau kata kerja lainnya yang berbentuk masa sekarang atau verb 1. Jadi kalau pasangannya were plus verb 3, harusnya kata kerjanya adalah, ingat nggak? Verb 2 gitu. Nah, kira-kira mana nih yang harusnya verb 2 tapi dia masih verb 1? Pasangannya adalah yang mana? Ya, will be. Will be ini harusnya adalah would be gitu. Ini aturan tenses ini, makanya saya selalu bilang bahwa tenses itu adalah salah satu kunci dasar mengerjakan semua soal, baik itu soalnya berbentuk error recognition maupun berbentuk close test. Karena ya walaupun close test juga mau ceritanya panjang gitu, tenses itu sangat berguna. Selain juga aturan-aturan dalam penggunaan bahasa Inggris yang lainnya gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 3. The value of the dollar declines as the rate of inflation rises. Nah, di sini kita lihat ada nggak kata kerja? Tensesnya apa nih? Ada. Ini ada declines nih. Nih, declines ini artinya turun ya. Ngomongin siapa yang turun? Dolar. Ini yang digarisbawahin ada of the dollar sama declines. Of the dollar ini ngomongin siapa? Ngomongin value. Value-nya dolar. Jadi benar ya, karena kita lagi ngomongin value-nya dari dolar, maka bahasa Inggrisnya tuh value of the dollar. Sampai di sini benar nih. Declines ini benar nggak? Benar, karena ini kan lagi ngomongin kata kerja nih. Kata kerjanya nih menurun. Ada tenses simple present subject plus verb 1. Verb 1-nya kalau misalnya pakai it, kemudian she, kemudian he, dia pakai plus s or es. Nah, di sini karena pakai value of dollar, subjeknya adalah value of the dollar, makanya dia pakai kata kerjanya declines pakai s dan es gitu. Kemudian ada yang digarisbawahi lagi S. S ini benar lah. S ini benar nggak? Nah, S di sini benar nggak? Yuk kita cek kata-kata selanjutnya. As the rate of inflation rises. Nah, S di sini dia menjelaskan rate inflation-nya. Rises, naik. Nah, tapi kata rises ini sebenarnya kurang tepat. Karena rises ini artinya adalah bergerak ya ke tempat yang lebih tinggi, sedangkan seharusnya adalah rises, dia ningkat. Kalau raises ini bisa berarti apa ya, menimbulkan, bisa berarti juga rises itu bergerak gitu. Jadi kata-kata yang tepat itu adalah rises, naik. Jadi value-nya si dolar tadi nurun karena tingkat inflasinya naik gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman, kalau misalnya gini, berarti tetap butuh vocab ya dong. Saya nggak pernah bilang bahwa mengerjakan bahasa Inggris tuh nggak perlu tahu vocab, enggak. Tapi setidaknya dengan memahami peraturan tentang tenses, kemudian memahami peraturan-peraturan yang lain tentang bahasa Inggris akan meminimkan pengetahuan tentang vocabulary gitu. Kayak tadi kita ngomongin declines nih, setidaknya kita sudah tahu bahwa declines ini adalah benar aturannya gitu, nggak salah. Berarti kita nggak akan memilih jawaban declines gitu. Yuk ke soal berikutnya. Even though a member has drank too much the night before, the counselor at Alcoholics Anonymous will try to convince him or her to sober up, to stop drinking again. Oke. Nih, lagi-lagi kita hampir selalu deh kalau ngomongin bahasa Inggris tuh ya ngomongin tenses gitu. Kayak
nggak bisa dipisahkan. Ini langsung ketemu deh teman-teman. Kita fokus ke yang di bawah ya. Yang di garis bawah maksudnya. Fokus, ini has drank. Kemarin peraturannya, berarti ini lagi ngomongin masa lalu ya. Kalau has plus verb 3. Nah, ini ada has, karena ini ngomongin masa lalu ya. Has drank. Drank ini kata kerja keberapa? Verb 2. Dari ini irregular verbs ya, atau kata kerja yang nya itu nggak beraturan. Maksudnya kayak kalau regular verb itu kan contohnya kayak admitted. Kayak kemarin kita ngomongin complete, kata kerja keduanya ya completed, kata kerja ketiganya ya completed gitu. Tapi kalau irregular verbs antara kata kerja kedua, ketiga bisa sama atau tidak sama, tetapi dia tidak dengan peraturan yang baku menambah ed di belakangnya dari verb 1-nya. Contohnya tadi kan saya kasih contoh tuh complete, kata kerja pertama, kata kerja keduanya tuh kan completed, hanya ditambah ed aja. Kata kerja ketiganya tuh juga completed. Itu adalah regular verb. Sedangkan yang irregular verb ya ini contohnya salah satunya. Drink itu kata kerja pertama, sedangkan kata kerja keduanya adalah drank. Kata kerja ketiganya harusnya drunk. D-R-U-N-K. Contoh lagi sleep. Drunk. Sleep, slept. Kemudian read, read gitu. Enggak yang harusnya read, kemudian read it gitu. Enggak yang sleep it gitu. Enggak, tapi sleep, slept gitu. Itu namanya irregular verbs. Aturan verb yang kata kerja kedua dan ketiganya itu nggak ditambah ed dari kata kerja pertama. Oke. Langsung ketemu ya. Kemarin aturan bakunya adalah has plus verb 3, nggak ada has plus verb 2. Jadi ya ini pasti salah. Kalau mau ngomongin drank aja ya nggak boleh pakai has. Kalau mau pakai has ya dranknya harus diganti dengan drunk gitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau udah seperti ini, ya sudah nggak perlu cari yang lain. Yang lain pasti benar. Ini bukti nyata bahwa penggunaan tenses itu sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal. Nggak perlu dengan harus banyak sekali menguasai vocab. Setidaknya dengan memahami tenses dan memahami peraturan bahasa Inggris yang lain, kita sudah sangat membantu untuk kita menyelesaikan soal. Yuk, soal berikutnya. Anthropologists assert that many of the early American Plains Indians didn't engage in planting crops but the hand, living primarily on buffalo meat. Ini lagi ngomongin antropologis itu bilang bahwa banyak orang India lah, intinya India yang di Amerika itu nggak planting crops mereka, tapi mereka itu berburu. Kemudian ngandelin kebutuhan hidup utama itu dari daging buffalo, daging kerbau. Ini seperti soal pertama tadi, soalnya adalah paralel karena kata kerjanya ini adalah verb ini semua, living, planting. Harusnya jadi kata kerja yang lainnya adalah hunt. Hunt ini harusnya adalah hunting gitu. Jadi planting, hunting, living gitu. Jadi yang salah adalah Tuhan, harusnya adalah hunting gitu ya. Yuk ke soal berikutnya. The neutron bomb provides the capable of a limited nuclear war in which buildings would be preserved but no people would be destroyed. Ya kita analisa satu-satu ya. Jadi bangunan ini akan dipertahankan. Nah, di sini ada would be preserved. Ini juga paralel nih, tapi beda dengan yang tadi. Kalau tadi paralel yang ini paralel would be preserved. Ini would be destroyed, but no people would be destroyed. Ini sama, would be preserved sama would be destroyed. Nah, would be destroyed-nya ini nggak di garis bawahin, pasti would be destroyed ini benar. Nah, karena would be destroyed ini benar, pasti yang would be preserved ini juga benar, karena dia setara. Kemudian, in-nya ini benar nggak? Kalau lagi ngomongin
neutron bomb dan limited nuclear war. Ini benar nggak in? Ya benar, nggak mungkin on, nggak mungkin at. Karena on dan at ini bukan ngomongin di yang ada di sebuah kejadian. Kemudian which ini lagi ngomongin yang, dan dia lagi ngomongin bukan orang, berarti which ini benar nggak? Benar, karena which ini ngomongin yang, tapi ngomongin bukan kata orang, jadi boleh pakai which. Kemudian capable nih, yang aneh justru di capable, karena harusnya kalau lagi ngomongin of a limited nuclear harusnya adalah bukan mampu tapi kemampuan ya. Capable ini kan artinya mampu nih, mampu dari limited nuclear, harusnya adalah kemampuan dari limited nuclear. Nah, kemampuan itu biasanya adalah ditambah dengan y ya, capable jadi capability gitu. Sama kayak usual ya, biasa pakai usually gitu. Nah, capable ini karena capable ini artinya mampu, ya kemampuan itu adalah capability gitu. Jadi jawabannya adalah capable. Ini adalah jawaban yang salah, harusnya adalah capability. Oke. Selanjutnya, the differential attraction of the sun and the moon have a direct effect in the rising and falling of the tides. Sama. Ini juga ada adalah kalimat paralel. Apa aja paralelnya? Rising and falling. Benar nggak ini? Berarti benar nih. Sama kayak tadi ini. Ya, would be preserved, so would be destroyed. Yang satunya benar, yang satunya pasti benar. Nah, ini fallingnya nggak digaris bawain, berarti fallingnya benar. Karena dia sejajar dengan rising, fallingnya benar, risingnya pasti benar. Jadi, rising bukan pilihan jawaban. Oke, kemudian of. Of ini benar ya, jadi ngomongin rising and fallingnya dari tides, dari si pasang surutnya ini. Jadi ya benar, ini kayak tadi capability of gitu. Jadi of-nya ini benar. Kemudian rising-nya benar. Kemudian in-nya gimana nih? Nah, in-nya ini. Jadi ini kan prepositional idiom ya. Jadi in ini digunakan untuk prepositionnya si direct effect. Nah, preposition si direct effect, apakah ini harus in? Nggak, harusnya ini on. Harusnya on, karena on the rising and falling. Kalau misalnya ini diganti, rising and fallingnya diganti September misalnya. September baru benar, have a direct effect in September gitu. Tapi karena direct effect-nya ini rising and falling, maka in-nya ini harusnya on. Nah, kemudian have ini ya benar karena of the sun and the moon gitu. Jadi kalimat yang salah adalah in. Semoga bisa dipahami ya. Yuk ke soal berikutnya. Kata yang salah ya. Bukan kalimat yang salah ya, tapi kata yang salah. Oke. Kemudian despite of the spell that are available, many people still have trouble sleeping. Ini saya belum share materi despite and spite gitu, tapi yang jelas bahwa jadi despite ini nggak boleh diikuti oleh kata of. Nah, karena kata of ini adalah kata yang benar, dia tidak digaris bawahin, maka yang harus dirubah adalah kesalahan dari despite-nya ini, bukan of-nya. Kecuali kalau of-nya yang digaris bawahin, itu memungkinkan of-nya yang salah. Tapi karena of-nya ini sudah pasti benar, yang harus dirubah adalah despite-nya. Jadi despite ini harusnya menjadi in spite gitu. Saya memang belum share tentang despite and in spite gitu. Yang lain ya sudah benar karena di awal ini sudah salah. Tapi nggak apa-apa, kita bahas that benar ya, karena ngomongin despite. Ini kan ada that, ada which, ada who gitu. Ngomongin yang ya, yang available. Kemudian many people still have, ya udah tetap punya trouble sleeping, masalah tidur. Ini gerund ya. Yuk, soal selanjutnya. Before TV, the common man seldom never had the opportunity to see and hear his leaders express their views. Nah, ini ada kaitannya nih dengan tenses. Ya, tensesnya adalah had the opportunity to see.
Ya, ini lagi ngomongin masa lalu, benar ya. Ada yang tanya nih, kenapa had-nya nggak pakai kata langsung nyambung ke verb 3, malah the opportunity? Karena kita lagi ngomongin seldom never. Kemarin saya masih belum bahas tuh tentang penggunaan kata never di tenses. Semoga di kesempatan lain waktu saya punya waktu untuk ngebahas penggunaan never. Kemarin ada soal bonus deh yang never had I heard, kemudian atau never I had heard. Nah, itu penggunaan kata never dalam tenses yang nggak bisa digabung dengan had verb 3. Oke. Di sini had-nya benar karena lagi ngomongin kata kerja lagi ngomongin kata kerja lampau. Oke, kemudian mereka nggak bisa untuk mendengar si pemimpin mereka mengekspresikan pandangan mereka ya. Their views benar ya, karena their ini ngomongin his leader. Kemudian to see and hear, ya ini juga paralel benar, bukan seeing dan hearing, karena ini see-nya benar, pasti di sini hear gitu. Kalau ini hearing, pilihlah yang hearing karena see-nya benar gitu. Kemudian seldom never. Nah, ini seldom never. Seldom ini maksudnya jarang ya. Seldom never itu dimaksud soal ini adalah jarang, hampir nggak pernah gitu. Tapi penggunaan seldom never ini nggak tepat. Harusnya adalah almost never. Hampir nggak pernah gitu. Seldom ini kan jarang nih artinya. Tapi jarang tidak pernah itu ya tidak tepat. Yang tepat adalah almost never. Oke, soal terakhir, if it receive enough rain at the proper time, hay will grow quickly as grass. Nah, ini kalimat if tadi ya. Kalau aja ada enough rain di waktu yang tepat, jerami itu akan tumbuh cepat seperti grass, seperti rumput. Nah, sudah kelihatan banget. Ya, tapi nggak ada masalah, kita bahas satu-satu. Ini kalimat pengandaian ya. Ini if it receive enough rain. Ini benar dong. If-nya kalimat pengandaian. Kemudian kalau aja dapat cukup hujan, ya benar dong, enough rain. Kemudian hay will, jerami akan, ya benar. Karena ini lagi ngomongin kalimat pengandaian. If will, maka will itu akan didampingin oleh if. Kemudian grow quickly as grass. Nah, ini ada as nih. As ini berfungsi sebagai conjunction harusnya, atau yang ngehubungin antara klausa dengan klausa. Sedangkan di sini kan nggak ada tuh penghubung antar klausa, maksudnya nggak ada penghubung antar kalimat ya. As ini maksudnya adalah seperti nih, maksudnya seperti rumput gitu ya. Tapi di sini kan hanya ada kata depan, maksudnya kata penghubung. Nggak ada hubungan kalimat dengan kalimat. Saya nggak usah pakai bahasa Inggris deh untuk as. As itu hubungin antara simpelnya kalimat dengan kalimat. Sedangkan maksud as di sini adalah seperti. Nah, sepertinya ini adalah sebagai kata depan. Kata depan itu bukan penghubung kalimat dengan kalimat. Jadi as di sini salah. Kata depan itu tidak boleh menggunakan as, karena as adalah penghubung antara kalimat dengan kalimat. Jadi seperti, kata seperti di sini harusnya menggunakan like, karena like itu sebagai kata depan gitu. Jadi yang jawaban yang salah adalah as. Nah, itu tadi pembahasan 10 kalimat. Untuk video ke depan, teman-teman mau video yang gimana nih? Kalau saran saya sih perbanyak ilmu dulu, baru kita ngebahas soal. Tapi kalau teman-teman pingin langsung bahas soal, baru kita share ilmunya kayak seperti ini, ya nggak ada masalah. Atau mau seperti video yang kemarin, kita ngebahas soal, kemudian kita bahas materi yang banyak, baru dibahas satu-satu. Itu juga boleh-boleh teman-teman komen ya di kolom komentar. Terima kasih banyak, saya selalu doakan teman-teman untuk dilancarkan segala urusannya, diberkahi urusannya, sesuai dengan apa yang diusahakan, dicita-citakan, dan didoakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.